Bismillah, Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mentakdirkan kita di pagi hari ini, di pagi Ahad. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi Al-Fakir dan bagi yang sudah bersilaturahim di sini, insyaallah, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dan bagi kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti, amin, insyaallah ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini kita sepakati bersama tematik atau estafet skill Tibu Nabawi. Karena kalau bicara estafet berarti kita saling belajar memberikan skill. Jadi memang kemarin kan kesepakatannya adalah kalau tematik adalah skill secara umum. Kalau misalnya estafet skill, salah satunya adalah bagaimana skill dari runut. Kalau dalam bahasa sedikit adalah bagaimana kalau kita mau belajar sholat, salah satunya adalah belajar wudhu, belajar mengenal toharoh, dan itu biasanya agak sedikit membosenin kalau estafet skill. Nah, kita sepakati hari ini tematik atau estafet skill di Tibu Nabawinya. Kalau misalnya estafet skill kan beberapa banyak banget nih kalau secara skill Tibu Nabawi di holistik ya. Nih, skill holistiknya. Kan salah satunya adalah satu yang kita kenal bersama adalah bekam. Bekam kan ya. Terus kalau dalam bahasa medis cupping terapi lah. Terus kedua atau hijamah. Yang kedua bisa akupuntur. Terus kalau bicara estafet skill kita biar paham jenis-jenisnya. Akupuntur saja dibagi dua. Kemarin sedikit kita akupuntur, akselerasi akupuntur kedokteran di Tambun 2 hari. Itu jadi akupuntur kedokteran. Akupuntur kedokteran. Dan akupuntur saraf. Akupuntur ada 2. Kalau secara kedokteran tentunya kan general. Kalau secara saraf spesialis lah kalau dibilang. Nah, kalau secara kedokteran dia akan mengakupuntur sesuai dengan lab terkait rumah sakit tersebut. Kalau akupuntur adalah general check up saraf yang dilakukan secara personal. Dan kalau ini sebenarnya secara teoritis jarumnya boros banyak. Biasanya kalau akupuntur secara kedokteran bisa 20 jarum, bisa 25 jarum. Tapi kalau di saraf bisa disimpelkan menjadi 2 jarum dengan titik yang berbeda tentunya. Terus ketiga, ada sebah rotan. Sebah rotan. Kalau nyari rotan susah bisa diganti dengan sapu. Nah, fungsinya apa? Untuk menseimbangkan atau menstimulus, misalnya capek-capek, misalnya pusar ke bawah bagaimana, pusar ke atas bagaimana, itu lebih fresh kalau habis sebah rotan. Bisa diganti dengan sapu. Terus keempat, herbalogi, skill herbalogi.
Kalau di skill herbalogi, salah satunya adalah nanti kita akan mengenal bagaimana rasa sepet untuk apa, pahit untuk apa, manis untuk apa. Nanti kita akan bedakan dari rasa dan manfaatnya. Kalau dari bentuknya kadang-kadang kita bingung. Oh ini orang aring buat apa? Oh ini daun senggugu buat apa? Ini cinco buat apa? Tinggal dipetik dari rasa kita bisa untuk apa nih herbanya. Jadi lebih simpel. Terus skill diagnosa. Nih ya, biar kita mengenal skill di Bunabari secara holistik. Diagnosa itu di sini bisa dengan tangan atau dalam bahasa yang sekarang trennya sense of hand. Skill diagnosa telapak tangan. Ini pertama. Kedua, lidah. Ketiga, apalagi nadi. Keempat, apalagi tangan, lidah, nadi. Nanti bisa warna feses. Terus dari warna tadi diberikan bisa warna muka, warna wajah, warna feses, dan warna ini nanti bisa kedetek penyakit apa. Terus warna kulit secara keseluruhan. Terus di 6 akupressure udah belum? Akupressure. Nah, di akupressure itu masih dibagi lagi, bisa akupressure bayi, bisa akupressure dewasa, bisa akupressure usia bijaksana. Jadi yang di atas 80 tahun. Jadi kalau cari di Google nggak ada, karena memang saya yang tidak menguploadnya, gitu ya. Ini ketujuh. Ini dari skill berkembang. Nah, ketujuh apa lagi? Bekam, akupuntur, sebarotan, herbalogi, diagnosa, akupressure. Terus bisa di sini general cek saraf di sini nih. Ini ada belum? Ini saya tambahin di sini cek saraf, beda nih kalau cek saraf. Skill diagnosa ya maksudnya ya. Kan boleh yang udah pernah cek saraf boleh diingat. Terus di sini kalau saya lagi menggali kembali skill-skill teori-teoritis zaman nenek moyang zaman dulu. Teori sembur herba. Kalau sembur bahasa Indonesianya apa saya juga nggak paham. Apa ya? Ada ya? Kalau zaman dulu kan sering nyembur ya, mbah-mbah kita. Jadi ini sudah banyak sekali teori sembur ini kita praktekkan di tengah masyarakat dan alhamdulillah sembuh. Pertama kali saya melakukan ini ketua DPR PKS Pondok Gede. Kejadiannya waktu itu zaman corona, dia nafas sesak yang luar biasa, mata udah putih gitu kan, kejang-kejang gitu kan. Kalau dulu kalau di villa dikerjakan sama Pak Hamdan waktu Pak Dana ya Pak. Iya waktu Pak Dana. Itulah karena urgent dia ngunya pas bulan Ramadan, lupa gitu kan. Karena urgenitas pada pasien. Kesannya ini simple, sederhana, tapi reaksinya luar biasa. Ini bisa dicoba kepada yang punya anak-anak yang sering kembung, sering kram perutnya, lagi-lagi haid yang perempuan, itu bisa dilakukan dengan sembur herba. Nah, di sembur herba ini salah satunya
makanya kalau di holistik ini Bapak Ibu sekalian, di luar artinya ini jangan pernah tanya hadisnya di mana, nasnya di mana. Artinya sedikit untuk dalam dunia holistik. Kalau dunia holistik adalah mengakomodir semua skill yang ada, baik secara wahyu Islam, baik secara tradisional. Ini kita akomodir karena holistik. Karena terapi holistik salah satunya adalah memberikan kebutuhan pasien, bukan memberikan keinginan pasien. Ini digarisbawahi. Makanya banyak sekali yang ke rumah tahu-tahu Pak pengen bekam, ternyata setelah dicek malah akupuntur. Pak pengen akupuntur, ternyata setelah dicek cuma akupressor. Jadi ini bisa memberikan dengan diagnosa yang detail, maka ini akan memberikan satu keputusan yang dibutuhkan pasien, bukan diinginkan pasien. Biasanya kalau pasien kan, Pak saya pengen akupuntur, belum tentu bisa, gitu kan. Pak pengen bekam juga belum tentu bisa. Nah, sembur herba ini salah satunya adalah saat ketemu pasien-pasien urgenitas atau kritis. Makanya salah satu kelemahan bagi orang-orang skill herba adalah tidak memiliki lab. Disinilah yang kadang-kadang orang minum herba itu, oh kata tetangga, oh kata Google. Nah, sangat bahaya kalau seandainya herba dengan dosis katanya. Karena tubuh manusia itu sendiri adalah salah satunya adalah beda-beda. Yang satu senangnya makan ikan laut terus hobinya. Yang satu makanya cuma tahu tempe terus. Yang satu pengennya telur terus. Yang satu ayam terus. Nah, inilah keanekaragaman kita diciptakannya Allah. Makanya kita memberikan salah satu diagnosa lab manual ini adalah seperti bagaimana kita menyikapi setiap ayat Quran itu punya asbabun nuzul yang berbeda. Nah, contoh kalau manusianya pusing lah ini. Nih biar. Nah, salah satunya adalah pusing. Pusing telat minum, pusing kan? Telat makan, pusing. Kebanyakan makan, pusing. Mah kronis, pusing. Kencing bermasalah, pusing. Mohon maaf, ditagih hutang yang kebanyakan pusing. Tentunya solusinya harus berbeda. Semuanya nggak harus obat kepala semua. Akhirnya ada kasus di warga kita, salah satunya sudah minum bodrek. Maaf saya sebutkan tapi jangan diupload untuk bodrek, Ponstan, Oskadon, Misagrip, terakhir khusus untuk daerah kepala. Akhirnya apa? Nyerah dokternya. Akhirnya apa? Sekarang untung nggak budek permanen atau tuli permanen. Karena apa? Yaitu tadi pusing itu adalah dengan sebab yang berbeda. Artinya menjadi satu acuan An-Nisa 79, sesungguhnya kebaikan datangnya dari Allah, sesungguhnya keburukan dari kalian sendiri. Jadi kalau kita pusing itu nggak ujuk-ujuk pusing. Kalau kita misalnya kata dokter pengapuran di daerah dengkul, nggak ujuk-ujuk pengapuran. Kalau kita misalnya sering kram bangun tidur, nggak ujuk-ujuk kram. Pasti itu punya proses. Sebuah pola hidup yang kurang tepat, saya nggak bilang salah, kurang tepat, berulang-ulang terus, akhirnya punya ending yang salah. Kenapa saya selalu mungkin ada yang bilang, kenapa sih Pak itu selalu makanan? Karena apa? Saya mengacunya adalah sesuai apa yang saya pelajari. Kenapa? Islam itu hadir menyederhanakan sesuatu yang rumit jadi mudah. Itu saja. Makanya jangan jauh-jauh dari Islam. Kalau bicara masalah buang tinja aja diatur, kaki mana dulu yang masuk, keluar kaki kiri yang masuk, atau ke kanan yang masuk, nggak boleh ketukar, kan gitu. Apalagi bidang kesehatan, jantung pasang ring, ginjal cuci darah, ini nggak main-main. Walaupun itu ada kata hukum darurat. Sekarang gini, ilustrasinya adalah seandainya Bapak Ibu sekalian punya motor, saya pinjem.
ini mah ngapain nih harus double-double nih spionnya, saya ambil satu aja, poklet. Kira-kira yang punya motor marah nggak? Ini ilustrasinya. Terus misalnya, rem kok ada dua, ngapain pakai ada dua? Yang penting satu masih berfungsi, copot aja remnya satu. Kira-kira yang punya motor tambah marah nggak? Jadi kita itu jangan pernah mengklaim ini badan saya, suka-suka saya. Kita hanya dipinjamkan sama Allah. Ini bukan badan kita. Jaga baik-baik, namanya pinjem tuh jaga baik-baik yang mana. Makanya kenapa dalam Al-Baqarah awal 45 sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau sakit itu sabar dulu. Jangan ujuk-ujuk karena bahasa kita ya. Tiba-tiba buru-buru itu langsung jeger ke sana, jeger ke sini, jeger ke sini. Gratis. Berat Ibu sekalian. Kalau seandainya kita harus bertanggung jawab dengan badan kita. Hari ini salah satunya adalah untuk bidang kesehatan itu nggak mudah. Bertahan dalam bidang kesehatan di akhir zaman seperti ini nggak mudah. Karena fasilitas BPJS adalah free. Pasti orang cari yang sesuatu yang simple. Ini perlu dipahami. Itu. Makanya kita harus bagaimana Asy-Syu'ara 80 itu menjadi sebuah rujukan, keyakinan bahwa kesembuhan milik Allah, tidak boleh dimiliki lembaga tertentu. Kalau milik Allah bisa jadi kerokan sama istri sembuh. Yang penting habis kerokan jangan mandi. Kalau habis kerokan mandi nanti ngunci jantung. Nggak boleh kerokan pagi nanti mandinya ketemunya sore. Gitu. Jadi contoh misalnya diurut-urut tuh sama istri, kembungnya udah sembuh, pengen seger, mandi aja, gitu. Mandinya air dingin, ya masuk angin lagi. Itu harus dipahami. Udah masuk angin, sarapannya nasi uduk. Wah, kalau nasi uduk padat. Kalau orang bagi yang sering masuk angin, akhirnya apa? Akhirnya nggak sembuh-sembuh masuk anginnya. Ini perlu dipahami. Skill ke-7. Skill ke-8 apa? Yang dari bekam, akupuntur, sebahrotan, herbalogi, diagnosa, akupresur, sembur herba. Kalau saya mungkin ini agak sedikit nyeleneh. Pengobatan yang ke-8 saya sebut KDRT tapi syariah. Jadi bisa dilakukan di rumah sama istri, sama anak, sama suami, tapi aman. Salah satunya adalah itu nanti boleh dibetulkan kalau misalnya kurang nyaman KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tapi ya syariah. Ini suka-suka saya, Pak. Contohnya apa? Bisa terapi pakai sendok, centong nasi. Bisa centong nasi. Yang ada dimanfaatin. Baik sotil penggorengan. Caranya bagaimana? Boleh, nanti belum kan. Jadi saya memberikan salah satu itu KDRT syariah. Jadi bisa di pengobatan dengan alat-alat rumah tangga. Jadi contohnya telenan juga bisa, gitu kan. Yang penting jangan pisau ya, Pak. Yang penting jangan pisau. Selama itu alat-alatnya safety aman. Ya. Terus di sini ada totok saraf. 9, totok saraf. Jadi totok saraf itu salah satunya kemarin Pak Jerry ya, tanpa minum herba ditotok langsung enteng kakinya, langsung enteng gitu. Jadi salah satunya totok saraf. Jadi totok saraf itu salah satunya pakai tangan kita. Ya terkesan itu mukulin ya Pak, terkesan mukulin tapi nyaman, insya Allah. Ya totok saraf aja masih dibagi lagi. Ada saraf kecil, ada saraf besar.
Oh, banyak. Kan kita bicara holistik biar paham. Holistik apa aja sih gitu. Nah, di sini nanti ada sistem menginjak saraf. Jadi ada kasus tertentu misalnya capek-capek sama istri atau anak, injek nak. Caranya nginjek yang bagus gimana? Ada teorinya. Ini ada 10 ya. Ini 10. Tapi kalau dijabarin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 skill. Kira-kira mau kapan kelarnya? Oke, kita bicara estafet skill. Kalau memang harus hari ini tematik, monggo tematik. Tematik artinya hari ini kita bahas khusus lambung, khusus vertigo, khusus batu empedu. Jadi biar mengerucut. Karena kalau bicara masalah estafet skill, saya maunya apa yang saya punya saya copy paste. Nih, gitu. Dan alhamdulillah di pesantren Al-Alamin Madura sekarang kalau misalnya ada Madura, bayangin kalau harus konsultasi ke sini. Jadi kalau ada konseling di Madura, Pak, tolong datang sama Ponpes Al-Alamin ketemu Ustadz Fulan bin Fulan. Sudah enak kita, gitu kan. Gitu. Karena terakhir kemarin ada tumor lipoma atau tumor lipoma itu salah satunya harus kemoterapi di daerah Surabaya, orangnya di Sumeneb. Gimana coba? Makanya ini penting nih. Nah, ini penting. Nadi ini penting. Makanya kalau nadi ini nanti minimal dasar ini kita harus paham. Sebenarnya nadi kita itu berapa sih sebenarnya gitu kan? Yang standar rata-rata. Gitu. Standar rata-rata kalau wanita itu 18, kalau pria 22. Satu, nggak boleh ketukar, ini rumus. Inilah lab itu berawal, bisa menentukan herbanya dari situ, terapinya dari situ, karena lab manual. Nah, bagaimana kalau seandainya lebih? Nah, misalnya ketemu orang yang sering, kenapa ya saya ketemu orang meninggal mulu ya kalau mimpi, biasanya nadinya sudah mencapai 25, 26 per 15 detik. Itu biasanya sering ketemu orang-orang yang meninggal mimpinya. Terus bagaimana kalau yang sudah 28, 29 napasnya pendek, kalau diajak ngomong mulai ngelantur. Bagaimana kalau seandainya terjadi yang di atas 30? Jangan jauh-jauh dari orang yang di atas 30. Ini analisa, bisa benar, bisa salah. Tapi biasanya nggak nyampe sebulan, Allah ambil. Ini dipahami banget ya. Mungkin agak sedikit rumit. Sebenarnya ini nadi ini saya berikan kepada orang yang estafet skill. Makanya saya pengen estafet skill ini kalau bisa jangan sampai tidak hadir. Karena saya pengennya benar-benar apa yang saya punya selama 14 tahun belajar ini saya kasih ya, tapi runut. Tapi kalau banyak seperti ini, kalau boleh usul tematik gitu ya, tematik. Nah, ada yang tanyakan sebelum saya lanjut? Ya. Kalau kerokan belum kerokan mandi. Kenapa? Kalau kerokan belum setelah mandi. Kalau bisa, kalau khusus orang masuk angin jangan mandi dulu aja, langsung kerok aja. Nanti lap-lap sedikit boleh, tapi jangan terlalu basah. Karena yang sudah terjadi beberapa banyak dari pasien-pasien saya, kalau habis kerokan kena air itu jantung langsung berat, bukan pori-pori kebuka. Pernah Pak Mas dan? Nah pernah. Dia nggak ngomong dulu, Pak kerokin, kan udah seger, mandi. Kayak apa? Nyesek kan? Nyesek, jantung berat. Kalau bisa namanya masuk angin itu anginnya berlebih apa berkurang?
berlebih. Sepakat ya. Jadi angin itu sebenarnya bukan dari angin luar ya. Sebenarnya sistem pencernaan yang kurang bagus memproduksi angin yang berlebih ya dari dalam. Cuma kita sering minum tolak miskin. Saya nggak sebut obatnya, tolak miskin. Ada salah satunya warga kita yang menyuplai rasa jahe pada tolak miskin. Berapa perlu kita berikan di sini? Setiap 1 ton jahe aslinya hanya 9 kilo. Itu saksinya masih hidup. Boleh nanya nanti, orangnya ada di RT 4. Kerjanya menyuplai semua rasa. Kebayang nggak kalau 1 ton rasa asli jahenya hanya 9 kilo? Kebayang nggak? 0,1%. Berarti di dalamnya adalah sintetis. Makanya orang yang beli tolak miskin salah satunya harus 1 slok buat stok di rumah. Berarti menagih. Jadi artinya kalau orang sakit itu gini Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sakit itu harus ada limited, paham? Batasan. Sehari, 2 hari, 3 hari itu minumnya. Jangan setiap itu minum. Jadi unlimited. Kalau unlimited berarti pulsa. Itu harus dipahami itu. Karena badan kita itu sudah sempurna. Jadi jangan diutak-atik. Coba kalau dari dealer tahu-tahu, wah ini nggak bagus nih, remnya nggak standar, saya ganti, saya copot. Kira-kira gimana Pak? Orang Honda pasti SOP-nya Honda. Orang Suzuki, SOP-nya Suzuki. Nah kita manusia, SOP-nya sudah jelas. Jangan jauh dari Quran dan hadis yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena apa? Al-Infitor, nanti boleh buka 78. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia dengan keseimbangan yang betul-betul sempurna. Bayangin, di dalam rahim baru 2 bulan kasih vitamin, ya kan? Hari ini terjadi kan? 4 bulan vitamin ini, 3 bulan vitamin ini. Oh nggak boleh minum teh manis, aneh jadinya. Bayangkan, Allah ciptakan manusia dengan susunan yang sangat sempurna. Itu Allah yang bilang. Kalau bicara sangat sempurna, berarti nggak perlu disempurnakan lagi, ya kan? Kan seperti itu. Terus salah satunya acuan kenapa kita harus sakit itu sabar. Sebenarnya kalau dengan kita sabarnya kita menerima. Paham? Kadang-kadang gini, gara-gara sakit saya jadi nggak bisa tahajud, gara-gara sakit saya nggak wajib berjamaah, gara-gara tahajud saya jadi nggak bisa dakwah. Coba sedikit mentafakuri betapa indahnya Islam mengatur semua sistem itu. Saat kita istiqomah tahajud karena sakit, dihitung tahajud. Saat kita biasa taklim, nggak taklim karena sakit, dihitung pahala taklim. Enak nggak kira-kira? Enak. Kadang-kadang nikmat sehat yang selama ini kita nikmati gratis, itu salah satunya nggak pernah kita rasakan. Saat setelah pergi, itu ya Allah ternyata nggak enak ya. Orang sakit gigi, enak tuh makannya. Tapi yang sakit gigi, aduh gitu ya. Gitu ya. Makanya itu menjadi sebuah mentafakuri kenapa sakit itu harus sabar, karena memang Al-Baqarah 286 salah satunya menjadi acuan bahwa Allah berikan sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita sebenarnya nggak lebih dari 3 hari. Sebenarnya tidak lebih dari 3 hari saat kita tidak mengakomodir sesuatu yang sintetis. Diingat salahnya, oh, kenapa ya hari ini saya pusing ya? Oh tadi sibuk kerja di kantor, lupa minum. Ya udah minumnya aja dibanyakin. Kan rumusnya An-Nisa 79. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan dari kalian sendiri. Terus, oh tadi di kerjaan kebanyakan makan nih. Jadi berat banget di sini. Ya sudah mencretin, makan paya. Simpel kan? Makan paya, di rumah sayur bening gitu. Gitu. Apakah kita, oh nggak boleh ikan laut, nggak boleh ini? Itu fleksibilitas. Jadi artinya
Allah ciptakan semuanya boleh dimakan, akan tetapi ada batasan-batasannya. Saat kita badannya sudah berlebih, contoh nutrisinya sudah kebanyakan, tensinya naik terus, pengennya ikan laut, kira-kira berlebih nggak? Al-A'raf 31 rumusnya. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan atau membenci orang-orang yang berlebihan. Kalau sudah sini sering pegel, ketemunya pengennya ikan laut terus. Jadi ini caranya menyikapi. Kan itu catering kantor, kadang-kadang gitu. Ayam juga catering kantor, kita cuma dikasih. Berarti di rumah gudangnya dikosongin. Saat di rumah, sudah di rumah ikan laut, di kantor ikan laut, double. Di rumah minimal tahu tempe sama sayur bening. Sayur beningnya apa? Labu. Labu buat apa? Nurunin kolesterol. Kan itu simpel. Buat apa lagi? Pengganti amlodipin. Yang penyakit jantung bisa diencerin pakai labu air. Untuk merawat pankreas, gula jadi stabil. Untuk merawat empedu, jadi tidak berbatu empedu. Karena apa? Lambung adem. Maka orang-orang yang punya batu empedu salah satunya adalah mah kronis, latar belakangnya. Gitu ya. Kenapa harus ada sayur katuk? Sayur katuk adalah salah satu memfilterisasi hormon yang ada di ayam negeri. Makanya labu, sayur katuk, gitu kan. Yang ketiga kombennya apa? Wortel. Wortel bentuknya warnanya oranye atau merah. Salah satunya untuk suplai energi. Jadi 3 sayuran ini sayuran imunitas namanya. Di sayur bening. Nggak enak. Kan kadang-kadang orang apalagi kalau Jawa kan sering santan, gitu kan. Kalau Padang rendang. Gitu. Jadi kalau di Sunda ya sambelnya luar biasa gitu. Bayangkan ya, Indonesia itu diberi sebuah kelebihan sama Allah melebihi umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa salah satunya mau makan makanan apa? Ada dari surga. Tapi Nabi Musa tuh cuma bisa gitu-gitu aja. Makanannya gitu-gitu aja. Coba makanan yang tidak enak tuh. Manusia begitu. Bayangkan di sini terbukti Al-Baqarah 29 itu, nih nanti boleh dibuka. Ini hanya ditemukan ayat ini hanya di dalam Quran. Injil nggak ada, Zabur nggak ada. Hanya ditemukan di Quran. Sungguh Allah ciptakan bumi dan langit secara sempurna hanya untukmu. Bicara untukmu adalah hanya buat orang Islam di dunia. Bukan berarti buat orang kafir. Karena kafir hanya rahmatnya Allah itu salah satunya memang Allah bertanggung jawab semua yang diciptakannya tidak akan pernah tidak ada rezekinya. Gitu ya. Tapi di sini ayat ini mengukuhkan bahwa dunia ini, coba kita lihat penduduk mana yang muslimnya banyak, akan tetapi daerahnya tandus, miskin. Coba, yang tandus miskin nggak ada, kecuali nggak amanah orangnya. Contoh, misalnya kalau sekarang kan sudah banyak hujan, Arab, Makkah, Madinah. Oh, di sana berkahnya luar biasa. Nggak ada pohon mangga, mangga ada. Nggak ada pohon apel, apel ada. Nggak ada pohon. Semuanya buah-buahan seluruh dunia kumpul jadi satu. Saya dulu sampai pas waktu umroh di sana, mungkin satu awan yang udah pernah, loh kok di sini ada sayur asem, ikan asin, loh menu Indonesia semua, datanginya gimana? Jadi saya pikir di sana kebuli, gitu kan, itu nasi di sana. Tapi ternyata memang sesuai permintaan jamaah biasanya kan. Nanti begini, dan ada di sana. Minyak, oh kaya. Dubai kurang kaya apa sekarang, terkaya di dunia. Terus di Indonesia, oh di Indonesia Pak, kalau dari dulu pemerintah mengakomodir
rumput ini buat ginjal, rumput ini buat jantung, rumput ini buat lambung, rumput ini buat kepala. Maka sebenarnya kita nggak perlu eksplorisasi alam gas, minyak. Kita beli aja. Karena apa? Semua obat-obatan yang ada di atas tanah di Indonesia itu nomor wahid di dunia, nomor 1 di dunia. Dan itu guru saya yang bilang, orang Malaysia, Pak Haji Ismail yang bilang. Jadi dia pernah jalan-jalan ke Jerman. Ini apa? Minyak serai. Harganya berapa? Harga minyak serai itu satu botol segini di Jerman itu bisa sampai 400.000. Nah kita serai taruh aja nunggu. Ya, coba Indonesia. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Buah-buah surga ada. Pisang, kan pisang buah surga. Nggak bermusim. Tapi akan tetapi apa orang Indonesia belum matang udah ditebang, kasih semprot, kuning. Berarti nggak amanah kita di sini. Kita juga sebagai pembeli kadang-kadang, saya beli melon kemarin nggak manis bang. Akhirnya yang jualan lama-lama mikir, iya ya, nggak manis jadi orang nggak beli ya. Kita suntik pakai asparten plus borax. Makanya kalau beli melon dikocak-kocak ada airnya, berarti ada pengawet dan pemanisnya di dalamnya double, nggak cepat busuk. Berarti yang salah kadang-kadang yang beli. Orang kalau beli nggak manis disyukurin, berarti rezeki kita ya sudah, nggak usah komplain. Kan itu menjadi sebuah rentetan yang nanti penjual jadi curang. Dia kan mikir lama-lama, nggak manis ya, nggak tahu dari petaninya begitu pak. Dan kalau yang manis dong pak, dari petaninya, pengen buru-buru panen, harusnya sampai tua kan kuning, semprot aja. Dan saya cukup agak kaget kemarin, temen beli sawi pak, sawi yang putih, itu dalamnya licin pengawet. Sekali-kali coba beli sawi, ceplotekin, kasih air, licin, supaya nggak cepet busuk sayurannya. Jadi saya nyari-nyari buah yang nggak ada pengawetnya, saya dapetin cuma salak. Kalau salak nggak ada pengawetnya, rugi. Gitu. Dia kalau kena basah malah busuk. Nah, kalau misalnya pisang ada, papaya ada, mangga ada, apel ada, gitu kan? Bayangin hari ini. Kalau kita nggak pinter-pinter ya, pinter-pinter memilih makanan. Makanya ya salah satu kelemahan kita yang sering ngemil harus paham. Sekali-kali yang dikemil itu dibaca. Contoh misalnya ada kacang, saya nggak sebutin-sebutnya. Oh, instruksinya adalah tidak boleh dikonsumsi wanita hamil dan di bawah usia balita. Berarti kacang ini ada apanya? Kan begitu. Kalau namanya makanan, boleh-boleh aja lah dimakan. Gitu ya. Tuh. Jadi Al-Baqarah 29 mengajarkan bagaimana bahwa kita harus pinter. Coba sekarang pinter dengan apa? Bahasa sabar yang diaplikasikan. Jadi kalau mencret gitu kan, ini bahasa mencret ya. Oh, mencret berarti ingatnya yang terdekat teh manis, tapi dibikin sepet. Kenapa harus ada manis? Karena orang mencret itu salah satunya lemes, manisnya buat tenaga, sepetnya, pahitnya buat mampet. Ringan kan? Jadi nggak harus, mohon maaf ke dokter Bambang sono gitu kan. Dulu Pak Deyan salah satunya itu kalau mencret berapa, kalau mencret begitu Pak De bayar 800.000. Ih mahal banget Pak, kan diimpus Pak itu. Nah sekarang udah nggak pernah kalau mencret khusus untuk tetangga saya itu jarang ke dokter. Berarti pakai teh manis dibikin pahit, tahu ya? Nah bagaimana Pak, saya kan nggak boleh minum teh, itu perih loh Pak, itu kan. Nah berarti bikin tehnya berbeda. Teh manisnya, air mendidih, masukin tehnya. Sudah masukin tehnya, biarkan getah tehnya matang dalam 2 menit atau 3 menit ke depan.
Itu caranya bagi yang asam lambungnya perih. Itu beda nanti kualitasnya. Oh, masih perih juga kan, ada lambung yang sangat kronis ya. Ya udah, bikin gulanya, kasih sedikit garam. Tek, namanya oralit. Udah itu. Jadi misalnya teh, ini misalnya kita lagi lemes gitu, pulang kerja nggak bisa mengcover energi, teh manis kasih aja sejumput garam. Itu infus alami. Jelas bahannya, paham ya? Infus alami jelas bahannya. Itu kurang 7 menit lagi. Nah, contoh misalnya kalau gulanya naik terus, bikin teh tawar. Karena rasa sepetnya menjadi insulin, gitu ya. Tapi jangan sekali-kali kita tidak boleh minum teh manis, Pak. Livernya lemah. Ada pasien saya, Pak Slamet, dia 7 tahun nggak minum teh manis. Itu lumpuh loh. Ini lumpuh. Kita kasih minum teh manis dalam hitungan menit. Kalau jamaah kita ada kemarin, saya diemin aja, Pak, kok lemes ya, napas pendek ya, minum teh manis. Iya, nggak dikerjain. Akhirnya lama-lama diem-diem kerjain. Iya ya Pak, semenjak minum teh manis, napas saya agak panjang. Gitu. Oh nanti diabetes Pak. Nah, ini diabetes itu momok nih. Yang hari ini sudah dunia YouTube yang di-share berulang-ulang, jauhin gula. Terus saya suka sedih tuh kalau begitu. Karena kita kan praktisi di lapangan ya, ketemu kasusnya itu bukan kasus WhatsApp, kasus YouTube, kasus Google, kasus real nih manusianya. Kalau kita nggak suka teh manis, apalagi setiap hari ayam negeri dikonsumsi, oh bisa timbul kelenjar Pak, kelenjar getah bening. Napas pendek, karena teh manis salah satunya adalah membuat paru-paru bernafas panjang. Selain liver bagus. Oh saya kan punya harus madu gitu kan. Madu sudah menggantikan itu semua Pak. Jadi gini, manusia itu replika alam terbaik. Kalau bicara masalah alam adalah ada manis buah, ada manis sayuran, ada manis tebu, ada manis madu. Ini nggak boleh dipisah. Kalau bisa dipisah berarti alamnya tidak lengkap. Itulah badan kita. Oh, orang-orang salah satu diabetes mustahil bisa minum teh manis. Yang ada adalah gula jagung, aspartem. Khususnya diabetasol. Bagaimana supaya teh manis aman buat orang diabetes? Ya sudah minum tumbang air. Habis minum teh manis, minum tumbang air. Karena pankreasnya sudah rusak. Sebenarnya apa sih diabetes ini? Menjadi momok yang hari ini hadir di tengah masyarakat. Orang diabetes salah satunya adalah pertama dia akan menyerang kepada orang-orang yang suka menunda makan. Pankreasnya jadi reject. Karena apa? Jatahnya nutrisi dari lambung nggak dapat. Makanya sesibuk apapun, Bapak Ibu sekalian, makan dulu, sarapan dulu. Coba kita gunakan motor, nggak mau saya isi bensin, hai motor, tapi jalan. Kira-kira bisa nggak motornya? Sampai ditendangin, oh motor jalan, starter nggak mau, motor jalan. Jadi jangan mentang-mentang badan kita dikasih gratis sama Allah, semena-mena, nggak dirawat dengan baik, kerja sampai siang malam, makannya entar. Islam memberikan solusi bagi orang yang malas makan, puasa, sehat. Betapa Islam itu lengkap banget loh, sudah. Oh kita hari ini agendanya ini. Itu sebenarnya kita sudah zolim sama badan kita kalau seandainya lambung kita bersaksi, alah ya Allah itu programnya banyak banget. Emang yang bikin dia jalan siapa? Yang bikin dia bisa ngomong siapa? Yang bikin dia bisa berpikir siapa? Yang menyuplai nutrisinya siapa? Oh jangan salah Pak, kalau lambung sudah ngambek, hati-hati. Apapun keinginan kita ditolak. Kalau lambung sudah jadi raja ya, minum, muntah, makan, muntah, minum, muntah, makan, muntah. Susah. Makanya hati-hati dengan lambung. Makanya obatnya juga paling
Mudah. Tapi sebenarnya lambung itu penyakit paling bahaya daripada kanker. Karena kalau lambung sudah bablas, itu tidak akan tersuplai. Saya kemarin yang sakit setengah tahun kemarin, Pak, asam urat saya minus, gula minus, kolesterol minus. Apa yang terjadi? Karena lambung saya ngambek. Jadi saya bawa 1 gelas air itu gini, nggak disuplai. Akhirnya setengah tahun saya makannya bubur. Dengan ritme jam berapa? Setengah jam sekali harus makan, 1 jam sekali harus makan. Luar biasa sakit lambung itu. Kalau kanker sumbernya dimatiin, kankernya habis. Tapi kalau lambung, dia yang menyuplai semua energi, semua organ full. Dia ngambek gak mau nyuplai, kira-kira gimana? Lumpuh, dikudeta semuanya. Hanya kalau bisa, kalau kerja, kalau yang hobinya ngopi, sarapan. Jangan langsung tiba-tiba ngopi, apalagi ngerokok. Itu nanti bisa terjadi bel pasif. Saya singgung, bagaimana Allah sempurna menciptakan ini. Hidung ada polip, melindungi kan? Telinga ada gendam, mata ada selaput. Bahkan kalau benturan dikit lah, nggak pakai loading dulu. Mulut ada amandel. Di dalam aja ada sistemnya, diselamatin lagi. Usus buntu. Usus buntu adalah sebuah gang yang misalnya kita hajatan nih, Pak. Misalnya hajatan nih. Oh, di gang buntu situ parkir, Pak, tambahannya. Jadi usus buntu itu digunakan sama tubuh kalau kita cuma sehari BAB-nya kadang ngelos. Saya mah 3 hari sekali, Pak. Ih, serem banget. 2 hari sekali. Saya mah sehari sekali aja udah serem. Saya sehari itu bisa 3-4 kali BAB-nya. Jadi usus buntu itu bukan karena biji cabai. Usus buntu bukan karena biji jambu. Itu kalau analogi saya ya, Pak. Itu. Jadi usus buntu Allah ciptakan untuk safety parkir pak toksit feses kita yang hari itu harusnya keluar, kita nggak mules-mules nggak keluar. Makanya Allah kasih parkiran luas. Usus buntu namanya. Bagaimana? Berarti kan simpel. Kalau usus buntu harus dipotong. Oh, nggak usah. Menceretin parkirannya kosong jadi ya simpel kan? Simpel sebenarnya. Itu. Gitu ya. Habis nah, Pak. Jam menunggu. Mungkin ada yang mau tanya? Ini sifatnya tematik ya. Jadi belum melangkah ke estafet skill. Maunya saya kalau estafet skill lebih detail lagi, takut bosan. Karena agak lebih banyak, jadi saya bersifat tematik. Ada yang ditanyakan? Ya. Gitu. Iya. Tapi saya kalau pengen yang estafet skill boleh diagendakan waktunya. Karena saya pengennya gini, Pak. Bukan saya nggak mau tematik berlanjut, akan tetapi yang sudah-sudah kita kan biasanya capek nih. Dari mana jam 12 langsung pulang, baru sih. Kenapa? Pak, kok saya sakit ini ya? Ya saya sebagai manusiawi itu kan pasti saya bangun. Tapi sebagai manusia juga saya ada batasannya. Yang terjadi selama ini gini, kenapa saya mau estafet skill ini segera? Apa yang saya punya, nanti misalnya Pak Masdan sama Pak Supari siap. Berarti suatu saat ini bisa disonding, diumumin di masjid nih yang belajar di Nabawi. Dan suatu saat bisa lari ke dia. Oh Pak, pengen bekam, oh ke dia. Oh aku puntur, pengen ke dia. Jadi bukan kita nggak mau melayani warga, akan tetapi estafet skill ini tujuannya biar masyarakat lebih mudah. Apalagi sebenarnya saya bulan ini harus ke Sumeneb Madura 2 minggu sebenarnya. Cuma saya lagi tunggu narik ulur. Ya udah deh Pak, kalau emang Bapak belum ada waktunya, kita lagi nyangkulin lahan Pak buat nanam herbanya. Jadi sambil nunggu Pak Ito kesini sempat. Gitu. Jadi memang kalau untuk skill dunia kesehatan kalau bisa random, dipercepat sebenarnya. Saya pengennya dipercepat.
dipercepat ya. Dan salah satunya mudah-mudahan nanti kalau memang di Alamin buku modulnya sudah jadi, saya minta satu buat Al-Mujahidin. Jadi satu untuk simple. Jadi nanti bisa belajar akupunktur dalam seminggu tapi bisa. Gitu. Yang simpel-simpel aja yang darurat. Nanti mungkin ke depan kalau boleh usul ya ICU, Intensive Care Unit Herba, ICU. Kenapa? Oh, mencret yang full gimana? Mencret darah yang full gimana? Muntah sampai muntah biasa, muntah darah gimana? Jadi mindset kita jadi, oh kan waktu itu kita pernah belajar, oh ini obatnya yang terdekat dari rumah. Kalau boleh usul, gitu. Kalau boleh usul, jadi Intensive Care Unit Herba. Jadi nanti kita sebutkan cara resepinnya, cara penanganannya. Tapi kalau bisa estafet skillnya juga harus jalan. Yang memang mau concern, nanti segelintir orang kita tetap jalan. Biar ini ada regenerasi. Maka alangkah waktu Pak Jun waktu itu kita sudah janjian sama beliau. Pak, gimana Pak untuk estafet skill di akupunktur? Boleh Pak, nanti diagendakan. Ya ternyata Allah lebih saya. Diambil duluan. Udah kita gak ada kader lagi. Ya, makanya kita sekarang memburu skill itu sebanyak-banyaknya, nanti Bapak nggak harus bayar, saya berikan gratis. Saya paham kemarin sekali datang, berapa Pak? Ini sudah sebenarnya harus 850.000, 950.000 Pak, tapi untuk Pak itu 8,5 aja. Tahu dasar aja datang sekali, 2 kali itu kalau segitu Pak. Saya ke Bintaro sektor 9 jauh nggak Pak? Saya ke sana juga sama Tabib Mustafa, bayarnya luar biasa. Jadi kalau bisa Pak itu butuh biaya berapa belajarnya? Kalau cuma 100-200 juta selama 14 tahun Bapak kurang. Itulah yang saya korbankan. Jadi nggak bisa dipilihkan dengan uang. Tapi Bapak nggak harus mengeluarkan 100 juta, 200 juta. Cuma disepakati jamnya, Ustadz Tawan sudah mengakomodir jamnya, belajar bareng di sini. Nggak ada guru ya, belajar bareng, sharing. Ada lagi mungkin yang lainnya usulan atau mau tanya? Paham semua atau tambah bingung? Jadi sedikit tambahan, kalau untuk sakit lambung, takarannya saya ulang-ulang yang mungkin sudah pernah dengar, biar lebih paham. Takarannya ibu jari ketemu jari telunjuk. Nah, supaya apa? Memudahkan takaran garamnya. Ini kalau misalnya terjadi darurat. Darurat itu tahu-tahu kok muntah ya. Muntah terus ya, nggak bisa di stop. Begini takarannya. Itu ya. Takaran sunnah berarti ini. Karena dia akan dilakukan sebelum makan besar. Ini Nabi lakukan. Jari manis ketemu ibu jari. Takaran kritis, nanti makan muntah semuanya hari itu nggak ada yang masuk. Baru ini. Karena sifatnya intensitasnya tinggi, berarti jari telunjuk ini taruh ludah, tek, ini tatakan, ini garam, tek, baru minum. Tatakan lagi, tek, baru minum. Jadi setiap minum atau setiap makan harus ada garam masuk. Nanti darah tinggi, enggak. Jadi artinya, coba kita kalau minum obat dari dokter nggak tahu nih bahannya apa. Kalau garam kan, ya garam. Makanya nanti kalau ketemu, saya makanya kalau ketemu pasien-pasien ini teh Pak, ya, ini garam Pak, ya, ini gula Pak, kira-kira bahaya nggak komponennya? Enggak, ya sekarang saya bikinin Pak ya, kita sepakat. Minum, baru yakin. Jadi sampai ketemu teh manis itu orang sindrom aneh. Gitu. Udah, mungkin nggak ada yang tanyakan? Cukup ya? Kita tutup kifaratul majelis. Sesungguhnya yang benar dari Allah, yang ketidakpahaman, yang kurang ilmu dari akal pribadi, mudah-mudahan Allah ampuni apa yang saya sampaikan kalau ada terjadi kesalahan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.